tentang status teman-teman yang masih sedang diproses, padahal insentif tahap 2 sudah cair. Ternyata itu berbahaya, teman-teman. Maksudnya statusnya sedang diproses tapi dananya sudah masuk seperti Iya, itu? untuk yang tahap 2. Sedangkan tahap 3-nya kan di bulan Juli nih, sampai sekarang belum Iya. diproses. Iya, itu ada berpengaruhnya juga, Pak, seperti itu. Soal gelombang 4, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah terdaftar di akun prakerja walaupun belum lulus, kemungkinan kalian mungkin akan kecil banget. Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus yang membahas banyak hal tentang program Kartu Prakerja. Jadi pada video kali ini pun tidak kalah penting ya untuk informasinya, dan hari ini saya mengunci CS Prakerja itu sampai 85 kali, teman-teman. Jadi saya mempunyai 2 kali sih. Jadi yang pertama untuk membantu pelaporan teman-teman, lalu yang kedua untuk mencari informasi tentang update terbaru prakerja. Dan info-info sangat penting. Jadi langsung aja, yang pertama adalah tentang status teman-teman yang masih sedang diproses, padahal insentif tahap 2 sudah cair. Ternyata itu berbahaya, teman-teman. Bener. Jadi insentif kalian yang tahap 3 itu akan terpending dulu atau akan ditunda sampai kalian melakukan solusi yang disarankan oleh CS Prakerja. Lalu info kedua juga soal teman-teman yang insentifnya belum cair, yang tanggal udah agak lama ya, jadi bulan Juli tanggal 1, 2, 3, di bawah tanggal 10 Juli, yang belum cair itu karena apa? Ini juga jawaban dari CS Prakerja nanti. Dan juga info terbaru soal gelombang 4, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah terdaftar di akun prakerja walaupun belum lulus, kemungkinan kalian mungkin akan kecil banget untuk lulus kartu prakerja. Kenapa? Simak video lengkapnya di channel Aaron ini. Dan sebelum kita mulai, teman-teman, jadi please buat teman-teman untuk support channel ini, jadi channel ini juga makin cepat berkembang, dan juga memberikan info terupdate seputar kartu prakerja. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi teman-teman gak akan ketinggalan info terupdate, info penting seputar kartu prakerja. Jadi nggak ada rugi sama sekali, saya jamin, teman-teman. Jadi ini percakapan saya dengan prakerja hari ini mengenai info terbaru prakerja. Petugas kami akan segera membantu Anda. Mohon maaf, seluruh petugas kami masih melayani nasabah lain. Mohon menghubungi kami. Layanan Kartu Prakerja, selamat siang, dengan Chandra, dapat saya bantu? Halo, selamat siang Bapak. Iya, dengan siapa saya terhubung? Saya dengan Agus, Pak. Pak Agus ya. Nomor Perihal saya apa yang dapat saya di bantu, Pak? 085. Iya, perihal apa yang dapat saya bantu, Pak? Soal insentif, Pak. Iya. Ini banyak teman saya yang nanya sama saya nih, untuk insentifnya dia yang tanggal 4-5 Juli yang belum cair itu, nanti akan gimana Pak ya mekanismenya, Pak ya? Tergantung dari datanya, Pak. Ada datanya tidak, Pak Agus? Nomor Kartu Prakerjanya berapa? Kalau itu gimana Pak ya? Itu ntar akan terproses lagi atau gimana? Sekarang sih belum diprosesnya dia, keterangannya dia. Baik, ini kami minta data, Pak. Nama Bapak sesuai KTP siapa, Pak? Bapak di sini betul kalau punya Pak Agus memang sudah diproses ya, Pak ya? Untuk Iya, yang benar. 10 Julinya. Kalau yang di tanggal 4 atau 5 Juli yang Bapak tanyakan tadi untuk rekannya ya? Benar Itu Pak. dari tergantung dari kondisinya masing-masing juga, Bapak. Jadi kan ada juga peserta yang harus dibuatkan laporan ke prakerjanya langsung, itu ada. Apakah rekeningnya ini sudah pernah diputuskan atau belum, itu juga berpengaruh, Bapak. Ataupun dari review dan ulasan yang belum diberikan. Kemarin kan ada pembaruan data dari pemerintah pusat di bulan Juni. Itu bisa dicek kalau ada datanya, apakah dari review dan ulasannya sudah dikonfirmasi ulang atau belum, Pak. Seperti itu. Oh, jadi cara ngeceknya dengan dia menghubungi langsung CS Prakerja ya? Iya, nanti data-datanya kan kami cek. Ada dari nomor kartu prakerjanya seperti ini, nomor handphone maupun emailnya. Itu nanti bisa kami infokan, Pak, untuk solusinya seperti itu. Tapi kalau misal dia cuma nunggu diam aja gimana Pak? Itu juga nanti akan cair atau nggak akan cair sampai dia solve problemnya, Pak? Kalau rekeningnya sudah sesuai, Pak, dengan nama NIK dan pemilik akun, itu bisa, Pak, tetap dicairkan. Tapi memang agak lama. Jadi sebaiknya emang menghubungi langsung CS Prakerja ya? Hubungi langsung, Pak. Oke, baik Pak. Ini Pak, lalu untuk yang gelombang 4 nih, kan teman saya banyak yang mau daftar juga nih. Betul. Nah, tapi kemarin kan dia seterusnya masih bekerja Pak, dibuat di waktu awal-awal daftar loh Pak. Iya. Dibuatnya kan apakah pengangguran? Tidak. Terus dampak COVID? Iya. Nah, tapi sekarang kondisinya dia sudah tidak bekerja lagi Pak. Itu bisa nggak diubah nomor data itu Pak ya? Jadi biar kemungkinan untuk lolosnya lebih besar Pak. Baik, kalau untuk data yang sudah diisi itu tidak bisa dirubah lagi, Pak. Jadi yang kemarin-kemarin yang dia bilang
bekerja tuh kayaknya akan kecil dapat Pak ya, untuk peluangnya Pak ya? Iya, kalau saat ini kan memang yang diprioritaskan Fokuskan kan, betul iya. masih ya Pak ya, yang terdampak dari Iya, COVID-19 terdampak ini. COVID. Iya, nanti kalau sebentar lagi kan new normal ya Pak ya. Iya, ini normal. Kembali lagi ke awal Pak, nanti untuk yang diprioritaskan itu untuk yang memang belum bekerja. Oh, Seperti itu. tapi nanti itu setelah pandemi ini ya berakhir ya Vini ya, setelah pandemi ini sudah Pandemi ini mulai berakhir pulih Pak, ya. gelombang keempat. Gelombang keempat segera dibuka sih Pak, tapi memang belum dapat infonya kapannya. Jadi Mudah-mudahan bisa segera ya. Jadi tanggal pasti belum tahu untuk gelombang 4 ya. Belum Pak, mohon maaf. Jadi kepastiannya buat teman saya yang mau ngubah datanya dia tuh udah nggak bisa lagi Pak ya. Tidak bisa Pak, mohon maaf. Dari datanya memang tidak bisa dirubah. Tapi tidak perlu khawatir Pak, kemarin kan memang dari faktor yang gagalnya ya dari pendaftaran tersebut kebanyakan karena kuotanya Pak yang sangat terbatas. Iya benar. Saat ini lebih besar Pak, kami usahakan untuk gelombang keempatnya pembukaan kuota lebih besar, harga dari kesempatan juga lebih besar Pak. Sebenarnya yang ini lebih duluan daftar atau apa sih Pak untuk mekanismenya Pak sebenarnya? Iya, yang lebih dulu mendaftar memang sangat berpengaruh Pak. Lebih Karena diutamakan kan ya. dari kondisi kuota ya. Yang kedua memang yang diprioritaskan Pak, seperti itu. Yang apa nanti yang terdampak COVID itu ya. Betul, yang terdampak COVID. Lalu satu lagi Pak, untuk teman kita nih yang tanggal 19, yang tanggal 18 ini belum cari, kan tinggal nunggu 7 hari paling lambat Pak ya, untuk pencariannya Pak ya. Tapi kalau nanti setelah 7 hari pun dia belum ada perkembangan, itu juga harus tetap hubungi CS biar segera dicek lagi datanya Pak ya. Iya, biar langsung di follow up Pak. Jadi data-data yang diberikan nanti seperti data Bapak ini, itu biar langsung kami sampaikan ke manajemen pelaksana prakerjanya, agar bisa segera diproses pencairan dana yang tertundanya Pak. Terus satu lagi Pak, untuk teman-teman kita nih yang tahap 2-nya sudah cair, tapi statusnya masih sedang diproses di dashboard. Apakah itu nggak akan memperlambat ini Pak ya, insentif yang tahap 3 Pak ya? Karena Statusnya banyak apa, banget Pak? Pak, sedang diproses Pak, tapi sudah cair yang tahap 2-nya. Maksudnya statusnya sedang diproses tapi dananya sudah masuk seperti Iya, itu? untuk yang tahap 2. Sedangkan tahap 3-nya kan di bulan Juli nih, sampai sekarang belum Iya. diproses. Iya, itu ada berpengaruhnya juga Pak, seperti itu. Jadi kalau untuk kasus tersebut kebanyakan yang sudah saya bantu cek, itu dari review dan ulasan di pelatihan itu kan memang harus dikonfirmasi ulang. Karena kemarin ada pembaruan data Pak. Iya. Di mitra pelatihan yang pertamanya itu harus dikonfirmasi ulang Pak. Jadi nanti yang insentif ketiganya, ketika insentif kedua sudah berhasil keterangan, itu bisa diproses ulang Pak. Jadi solusinya adalah, Konfirmasi ke mitra pelatihan yang pertama. jadi kita Review kayak dan ulasannya harus disampaikan ke prakerja, seperti itu. email atau menghubungi pelatihan yang pertama kita ikuti, minta mereka Iya. untuk confirm ke prakerja. Tidak, jadi begini, misalnya Bapak pelatihan di Skill katakanlah Academy. Skill Academy ya. Iya, Skill Academy. Ya, nanti Bapak menghubungi ke Skill Academy, itu meminta mereka memfollow up laporan review dan ulasan Bapak ke prakerja, ke manajemen pelaksananya langsung. Oh, jadi Jadi setelah dari prakerja menunggu data Pak, seperti itu. Oh, jadi setelah itu diinfokan datanya, baru ntar berubah jadi berhasil untuk statusnya. Baru Untuk akan keterangan terproses statusnya. yang tahap 3, Yang kayak gitu Pak ketiganya, ya. betul. Oh, Yang ketiganya jadi- segera berlanjut seperti itu. Karena info sebelumnya saya dapat info juga dari CS Pak, katanya diabaikan saja yang notifikasi di dashboard. Mungkin sekarang udah ada update terbaru lagi informasinya ya. Iya, untuk informasi seperti itu Pak. Kalau Iya. sebelumnya memang diabaikan dulu saja, tapi setelah dicek oleh tim kami, itu memang data tersebut, review dan ulasannya yang masih belum dapat di tim prakerjanya, sehingga harus diinfokan seperti itu. Jadi cukup menghubungi platform pelatihan untuk mengkonfirmasi ke prakerja ya, itu intinya Pak ya. Iya, betul Pak. Kita ngelapor tuh gimana Pak? Tinggal ngasih data kita atau kasih screenshot bukti kita sudah ngisi ulasan Pak? Betul, data Bapak, kalau dari mitra pelatihan kan beda-beda Pak ya. Iya benar, Kami juga beda-beda. belum ada infonya. Biasanya kalau mereka yang diminta email ya, atau itu juga dari prakerja kan tidak tahu ya. Yang penting data review dan ulasannya ini ada, itu saja Pak. Oh baik Pak. Baik, untuk Oke. informasi yang disampaikan sudah cukup jelas, atau ada perihal lain dapat saya bantu? Sementara itu sih Pak. Baik, terima kasih telah menghubungi layanan kartu prakerja. Selamat siang, selamat beraktivitas Pak Agus. Iya, selamat siang. Oke teman-teman, itu dia informasinya. Gimana kan? Jadi saya mau sedikit justifikasi ya. Jadi info yang sebelumnya di mana saya mengatakan kalian bisa mengabaikan insentif yang sudah cair namun statusnya sudah diproses. Itu juga info yang sebelumnya dari CS juga, tapi ternyata sekarang sudah diupdate lagi dari prakerja bahwa ternyata itu punya artinya, jadi punya maksudnya. Dan dampaknya bisa menghambat insentif tahap 3 teman-teman yang di bulan Juli ini. Jadi kalian bisa lakukan cara itu, yaitu dengan menghubungi platform pelatihan kalian, lalu informasi ke mereka dan agar mereka bisa melaporkan lagi update-nya ke prakerja. Lalu juga untuk gelombang 4, buat teman-teman yang belum daftar,
kalian punya kesempatan untuk punya peluang lebih besar dengan cara membuat memang kalian terdampak COVID ya. Dan juga waktu untuk pendaftaran itu sangat berpengaruh. Jadi karena kuota yang terbatas, jadi makin cepat kalian daftar itu makin besar peluangnya untuk dapat insentif untuk lulus gelombang prakerja teman-teman. Jadi untuk insentif yang berikutnya semoga saja segera cair, dan buat teman-teman yang data sudah lengkap, kalian double check dan kalian coba hubungi CS pelatihan kalian untuk make sure data kalian sudah terupdate dan sudah dikirim ke pihak prakerja. Jadi videonya nggak panjang teman-teman, semoga videonya bermanfaat dan membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Dan buat teman-teman sekali lagi saya minta tolong buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Jadi kalian bisa mendukung dan juga mensupport channel ini agar makin baik dan makin baik, dan juga selalu bisa mengupdate data terbaru tentang kartu prakerja. Jadi thank you banget teman-teman, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Dan satu lagi teman-teman, saya ada playlist untuk prakerja, jadi info terupdate dari awal sampai sekarang. Kalian bisa nonton videonya di playlist saya, jadi kalian bisa cek, itu lengkap banget dari awal sampai sekarang. Dan kalian juga akan dapat banyak jawaban dari video saya sebelumnya. Jadi itu aja ya, dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah, terima kasih.